Babak baru kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Bareskrim blunder soal uji forensik. Hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, Bareskrim Polri menggelar konferensi pers yang digadang-gadang sebagai penutup polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Tapi, alih-alih menjawab, konferensi pers ini justru membuka lebih banyak lagi luka. Bareskrim tidak pernah menyatakan ijazah Jokowi asli. Yang mereka gunakan hanyalah satu kata, identik. Untuk diketahui, identik itu bukan asli. Identik itu beda dengan otentik. Otentik asli, tapi mereka memilih menggunakan kata identik. Dan mereka memilih untuk mempresentasikan fotokopi. Sedangkan fotokopi bukanlah dokumen hukum. Dan keraguan bukan klarifikasi. Penyelidik juga menemukan fakta Bapak Insinyur Joko Widodo adalah benar lulusan SMA 6 Surakarta yang juga merupakan SMPP Surakarta pada tahun 1980 melalui bukti: 1. Adanya asli surat tanda tamat belajar nomor 26916 atas nama Joko Widodo yang telah diuji secara laboratorium. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa bersekolah di SMA 6 Surakarta, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dan penelitian tersebut maka antara bukti dan pembanding identik, berasal dari satu produk yang sama. Pak Kasmujo kemarin yang sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Kasmujo ini? Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, kalau Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? Ya pembimbing akademis. Ya, terima kasih. Terus Bapak. Sudah 7 enggak? Poin 5, poin 7 tadi. Udah. Lah sing kemarin yang ngomong bahwa Kasmujo itu dosen skripsi itu siapa? Kan kamu, Wi, di hadapan segitu banyak orang, ya kan? Bahkan kamu panggil Kasmujo itu ke depan. Ini dosen pembimbing skripsi saya, galaknya bukan main, ya. Saya datang dibentak, ya kan? Tipu-tipumu ini udah sangat luar biasa gitu loh. Ya, semua terekam dalam jejak digital. Lah kok sekarang tiba-tiba mengingkari kalau Kasmujo itu bukan dosen pembimbing skripsinya. Kalau saya dengan orang-orang bilangnya saya itu dosennya, saya gurunya. Kalau bilang yang lain-lain itu bukan tidak mau jawab, enggak bisa menjawab. Waktu dia tahun 80 masuk, lulus 85, saya 83 aja masih 3B, 85 mau 86 baru 3 juta. Itu misalnya ngurusi mahasiswa, ngajar macam-macam tuh harus ada pendampingan, masih asisten dosen. Jadi kalau ada suruh wakili, suruh menemani atau bapak tentu tolong dibantu, tapi mau ngajar langsung belum boleh. Sebelumnya, Jokowi sempat memperkenalkan Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsinya saat menghadiri acara silaturahmi Fakultas Kehutanan UGM tahun 2017 lalu. Jokowi bahkan mengenang karakter Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsi yang galak. Yang pertama, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali.
Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Kan kalau disebut beliau dosen pembimbing tapi dibantah oleh yang bersangkutan, ya tentu ada unsur soal jujur nggak jujur di dalam. Kecuali kita mau menafsirkan misalnya yang dimaksud oleh Pak Jokowi ke dosen pembimbing itu ya bukan dalam konteks skripsi misalnya ya, tapi pembimbing kehidupannya, pembimbing rohaninya, ya pembimbing jalan hidupnya, ya kita itu lain lagi ceritanya kan bisa kemana-mana lagi nanti tafsir dari yang dimaksud dengan dosen pembimbing ini gitu. Tapi kalau konteksnya dengan dosen pembimbing dalam kerangka skripsi, ya jelas itu sudah dibantah oleh yang bersangkutan. Ini kan kejadiannya udah lama, tapi nanti kita lihat pembuktian daripada saksi itu nanti alat bukti yang lain, nanti yang pastinya itu kan ada pemeriksaan ya. Kalau yang Pak Kasmuji ini kalau nggak salah digugat di Solo apa Boyolali ya. Jadi mungkin nanti di pengadilan lah, lebih tepatnya kita bisa mengetahui apakah benar-benar. Kalau yang kita lihat bahwa Pak Kasmuji mengakui bahwa beliau adalah dosen dari Pak Jokowi. Hanya apakah dosen pembimbing skripsi kah atau dosen pembimbing KKN dan lain-lain kita belum tahu ya kan. Tapi intinya di situ kita melihat bahwa Pak Kasmujo sudah mengakui bahwa beliau adalah dosen ataupun asisten dosen ya kan. Mengenai asisten dosen apakah bisa jadi dosen pembimbing? Bisa saja gitu loh, tapi bukan dosen pembimbing utama ya kan, wakil dosen pembimbing biasanya begitu. Makanya tapi intinya bahwa di situ Pak Kasmujo sudah mengatakan kepada kita semua bahwa beliau adalah dosennya Pak Jokowi, dan keterangan Pak Kasmujo ini kan ada hanya salah satu dari alat bukti. Belum lagi alat bukti yang lain ya, nanti Bang Albert lah yang lebih paham biasanya berapa banyak alat bukti yang diperlukan gitu loh, intinya itu. Di kalau dengan Pak Kasmujo, Anda seberapa kenal? Sebenarnya beliau adalah dosen pembimbingnya Pak Jokowi seperti yang ditulis Pak Jokowi di Instagramnya, atau bukan sebenarnya adalah asisten dosennya? Bukan. Jadi kalau Pak Kasmujo itu sebagai dosen, tapi dosen pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi. Jadi kalau pembimbing skripsinya Pak Jokowi itu sebenarnya Profesor Mitro. Artinya tapi yang bisa menguatkan bahwa memang Pak Jokowi adalah lulusan UGM, ijazahnya asli. Kalau bukan Pak Kasmujo, ada sosok lain yang bisa Anda sebutkan namanya? Ya kan ada teman saya, Pak. Teman-teman saya ini yang masih sehat-sehat itu ada 67 orang. Jadi 68 termasuk Pak Jokowi. Kalau misalnya mereka dimintain keterangan juga masih akan bisa. Kalau Pak Marwan mendengarnya ada perbedaan pengakuan dari Pak Jokowi bilangnya adalah dosen pembimbing, sementara dari Pak Kasmujo juga menolak atau membantah sebenarnya. Kalau Anda melihatnya ini menguatkan dugaan Anda kah atau seperti apa? Oh, sangat jelas ini menguatkan dugaan memang ijazahnya itu pantas dipertanyakan lah, atau kasarnya itu ya ijazahnya palsu. Dan lebih lanjut sebetulnya dari dua tokoh ini, Pak Jokowi dan Pak Kasmujo itu pendapat berbeda ini sudah bisa langsung kita memproses lebih lanjut soal kebohongan Pak Jokowi. Berarti bohong dong orang yang dikatakan pembimbing itu mengatakan dia bukan pembimbingnya. Ini ada delik hukum baru yang bisa dijadikan alasan untuk bagaimana supaya kasus ijazah Pak Jokowi ini bisa dibongkar sampai ke akar-akarnya, dan supaya rakyat Indonesia itu mendapat jawaban sesuai dengan perintah dari Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 2008. Jadi saya ingin meminta supaya ya jangan sampai nanti Barreskrim mau audit forensik, lalu Polda atau di Polda Metro Jaya misalnya ingin
memproses soal pengaduan penghinaan, ya. Jangan ini yang difokuskan, tapi tujuannya untuk membebaskan Jokowi. Oke. Tapi sebaliknya, semua lembaga terkait di Polri itu bersatu untuk membuat supaya ini terang benderang. Ketika aparat negara hanya menyatakan identik tanpa menyatakan otentik atau asli, ini bukan sekedar pilihan kata. Ini adalah kode linguistik untuk menghindari tanggung jawab hukum dan sejarah. Mengapa Bareskrim hanya menampilkan fotokopi ijazah? Mengapa Bareskrim tidak berani menunjukkan dokumen asli? Mengapa Bareskrim tidak mampu menghadirkan dosen pembimbing, teman kuliah, atau bahkan rektor UGM? Mengapa harus Bareskrim yang bicara, bukan UGM itu sendiri? Karena ini bukanlah klarifikasi. Ini adalah pertunjukan teater, sebuah sandiwara negara. Apakah konferensi pers Bareskrim menunjukkan tanda-tanda polisi ragu? Karena lebih dahsyat lagi, 2 jenderal besar Polri angkat bicara. Komjen Ito Sumardi, mantan Kabareskrim, Komjen Ugroseno, mantan Wakapolri. 2 tokoh ini bukan rakyat biasa. Mereka paham seluk-beluk penyidikan, dan mereka meragukan proses yang dilakukan Bareskrim. Kalau mantan petinggi Polri sendiri sudah bersuara, siapa yang masih bisa dipercaya bahwa ini proses yang independen dan profesional? Sengkarut di pusaran kontroversi dugaan ijazah palsu Jokowi kian mendidih. Di tengah riuhnya jagat maya, akun X @Dr. Tifa kembali mengguncang lini massa. Dalam utas tajam dan emosional, Dr. Tifauzia Tiasuma mengungkit satu nama lama, Kasmujo, dan satu pertanyaan yang belum kunjung usai, mana ijazahmu? Kertas, bukan foto, tulisnya di X pada Sabtu, tanggal 24 Mei tahun 2025. Utas itu bukan hanya komentar, tapi penanda bahwa polemik dugaan ijazah palsu Jokowi memasuki babak baru. Dr. Tifa menuliskan, tahun 2017 sudah jelas pernyataan dan menjadi jejak digital yang tak terhapus sampai kiamat. Dosen pembimbing skripsi saya Pak Kasmujo, yang galak, saya dibentak-bentak, sekarang dengan entengnya berkata, Pak Kasmujo bukan pembimbing skripsi saya Prof. Dr. Ir. Sumitro. Namun, terang Tifa, video testimoni Kasmujo menyebutkan bahwa dirinya bukan pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik, karena saat itu masih asisten dosen tahun 1980 sampai tahun 1985. Ia bahkan menegaskan, dalam struktur UGM tidak ada asisten dosen yang berwenang menjadi pembimbing. Tifa melanjutkan dengan menuding Kasmujo telah terlibat dalam skenario rekayasa publik, dan kini disebut sebagai calon tersangka pembohongan publik oleh PN Sleman. Pak Kasmujo sedang menjadi buah dari kesediaannya berkomplot di panggung. Blunder uji forensik. Di akhir utasnya, Tifa mengulang tuntutannya yang tak pernah berubah, mana ijazahmu? Kertas, bukan foto. Di hari yang sama, Reflay Harun, ahli hukum tata negara, menghadirkan Abdullah Al-Katiri, kuasa hukum Dr. Tifa dan beberapa pelapor lain, dalam kanal YouTube-nya dalam video berjudul, Babak Baru Ijazah JKW. Blunder uji forensik, muncul, medan perang, baru. Kepada Reflay Harun, Al-Katiri mengungkap keganjilan, terlalu dini menyatakan ijazah itu identik. Pelapor belum diperiksa, bukti baru belum diajukan. Kalau kami bawa ijazah teman-teman seangkatan yang hasilnya berbeda, bagaimana? Ia menyebut, proses uji forensik yang dilakukan Bareskrim Polri dinilai cacat prosedur. Bahkan, dokumen yang sempat disita telah dikembalikan, padahal statusnya sebagai barang bukti seharusnya tetap diamankan. Kalau itu barang bukti, harusnya disita, bukan dipinjamkan. Sengkarut prosedural, protes terhadap Bareskrim. Konferensi pers Bareskrim pada pekan sebelumnya menyatakan ijazah dan skripsi Jokowi asli dan identik dengan pembanding dari angkatan tahun sama. Namun, menurut Al-Katiri, proses tersebut tidak transparan, tidak melibatkan pelapor, dan tidak komprehensif. Kami akan bawa ini ke DPR, Kompolnas, Irwasum, dan Ombudsman. Kami ingin tahu siapa yang memutuskan hasil forensik ini dan dengan dasar apa. Al-Katiri menyebut, selain prosedur penyidikan tidak dijalankan secara utuh, pemeriksaan terhadap Egy Sujana sebagai pelapor utama tidak dilakukan karena sakit berat, disertai bukti medis resmi. Reflay menegaskan bahwa 2 elemen kunci, ijazah dan skripsi, telah dinyatakan asli oleh aparat.
Tapi, kata Al-Katiri, itu baru satu alat bukti. Dalam KUHP, perlu dua alat bukti. Kami punya saksi. Kami belum bicara, belum diminta keterangan. Ini baru satu sisi yang bicara. Bareskrim Polri telah menguji ijazah S1 Universitas Gadjah Mada UGM, milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, dengan dokumen pembandingnya dan hasilnya identik. Tim pembela ulama dan aktivis TPUA, selaku pelapor dugaan ijazah palsu Jokowi meminta hasil uji forensik perlu didalami. Perlu pendalaman dan pengkajian atas hasil uji forensik Bareskrim Mabes Polri sehingga dapat diajukan keberatan-keberatannya, kata Wakil Presiden Bidang Internal TPUA Rizal Fadilah kepada wartawan, pada Jumat, tanggal 23 Mei tahun 2025. Gelar perkara untuk sampai penghentian penyelidikan hanya bersifat internal semestinya melibatkan banyak pihak termasuk pengadu, dumas dan ahli, layak hadir ahli diajukan TPUA seperti Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon, ujar Rizal. Perlu transparansi hasil uji kertas lembar pengesahan maupun isi skripsi, termasuk tanda tangan dan nama pembimbing utama Prof. Ahmad Sumitro, uji tinta terurai, demikian juga dengan uraian uji